Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu, saudara-saudari keluarga GBD LCD Magelang, dimanapun Bapak Ibu berada, Tuhan Yesus selalu memberkati, Tuhan Yesus selalu menyertai, puji Tuhan. Sebelum kita bersama-sama belajar firman Tuhan, mari kita ucapkan dengan semangat, dengan penuh keyakinan, salam revival, berubah, berkarya, menjadi berkat. Hari ini saya akan membacakan firman Tuhan di dalam Amsal pasal 15 ayat yang ke-33. Amsal 15 ayat 33, demikian bunyi firman Tuhan. Takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat, dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Puji Tuhan. Dikatakan di dalam Amsal 15 ayat yang ke-33, takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat. Takut akan Tuhan itu sebuah didikan yang mendatangkan hikmat. Takut akan Tuhan itu mendatangkan hikmat bagi kita. Mendatangkan hikmat yang dari Tuhan tentunya. Dan dalam hikmat Tuhan tersebut, kita akan mendapat pengetahuan yang baru, yang akan membuat kita lebih mengerti firman Tuhan. Takut akan Tuhan mendatangkan hikmat yang datangnya dari Tuhan. Dan hikmat yang dari Tuhan itu membuat kita lebih mengerti firman Tuhan. Membuat kita lebih mengenal isi hati Tuhan. Membuat kita lebih lagi mengenal, mengerti kehendak Tuhan. Apa yang menjadi mau Tuhan bagi kita, umat-umatnya. Ketika kita takut akan Tuhan, mendatangkan hikmat yang dari Tuhan, dan hikmat itu membuat kita lebih mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Lebih mengerti akan firman-Nya. Dan ketika kita mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, kita lebih mengerti kebenaran Tuhan, kita lebih mengerti firman Tuhan, biarlah itu menjadi pedoman dalam hidup kita. Itu menjadi dasar bagi setiap kita melangkah menjalani hidup ini. Maka kita akan dibimbing oleh firman-Nya itu untuk kita hidup di dalam kerendahan hati. Di dalam kalimat bagian B di dalam Amsal 15 ayat yang ke-33 dikatakan, bagian B dikatakan, dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Ketika kita dibimbing oleh firman yang menjadi pedoman dasar hidup kita itu kepada hidup dalam kerendahan hati, maka kita akan mendapatkan kehormatan yang sebenarnya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, takut akan Tuhan artinya tidak menganggap diri sendiri bijak. Tidak menganggap diri sendiri ini hebat. Tidak menganggap diri sendiri pintar. Tidak menganggap diri sendiri hebat, bisa, dan lain sebagainya. Tetapi kita harus hidup bersandar penuh kepada Tuhan, menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan, kepada pimpinan Tuhan, dan kita hidup menjauhi kejahatan. Dikatakan di dalam Amsal 3 ayat yang ke-7,
Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Jadi takut akan Tuhan, tidak menganggap diri sendiri bijak, dan hidup menjauhi kejahatan. Melakukan apa yang Tuhan perintahkan, menjauhi apa yang Tuhan larang. Dan bagi orang-orang yang hidup takut akan Tuhan, selain dia memperoleh hikmat yang dari Tuhan, yang membuat dia dapat mengerti lebih lagi akan kebenaran firman Tuhan, akan kehendak Tuhan, ada berkat-berkat yang lain bagi orang-orang, bagi Bapak Ibu, bagi saya, bagi kita semua yang hidup takut akan Tuhan. Yang pertama yaitu umur kita akan diperpanjang ketika kita menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Di dalam Amsal pasal 10 ayat 27 dikatakan, takut akan Tuhan memperpanjang umur, tetapi tahun-tahun orang fasik diperpendek. Jadi dikatakan takut akan Tuhan itu memperpanjang umur. Tetapi tahun-tahun orang fasik diperpendek. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita bisa melihat di dalam firman Tuhan kisah tentang Nabi Nuh. Nuh adalah seorang yang hidup takut akan Tuhan. Tidak seperti orang-orang sejamannya yang hidup di dalam kejahatan, yang hidup fasik, hidup di dalam dosa. Dan kita mengerti kisah dari Nuh. Tuhan membinasakan, menghukum dunia ini dengan air bah. Orang-orang fasik dibinasakan, tetapi Nuh yang hidup takut akan Tuhan, dia diselamatkan. Umurnya diperpanjang, dia diselamatkan dengan disuruh membuat bahtera, dan dia masuk bersama dengan keluarganya. Orang yang takut akan Tuhan umurnya diperpanjang. Kita juga bisa melihat kisah tentang Raja Hizkia, di mana Raja Hizkia mengalami sakit yang parah. Dia akan mati. Tetapi ketika dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan, ingatlah akan aku. Ingatlah akan apa yang sudah aku lakukan. Aku mengasihi Engkau, aku hidup takut akan Engkau, dan lain sebagainya. Dan umurnya diperpanjang 15 tahun lagi. Saya percaya Bapak, Ibu, Saudara, saya, kita semua ingin umurnya diperpanjang dan hidup bahagia, hidup diberkati Tuhan, menikmati damai sejahtera yang dari Tuhan, hidup takut akan Tuhan, umurnya akan diperpanjang. Yang kedua, berkat bagi orang yang takut akan Tuhan. Di dalam Amsal pasal 22 ayat yang keempat dituliskan, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Berkat ganjaran bagi orang yang takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Tentu kita mau diberkati oleh Tuhan dengan kekayaan, dengan kehormatan, dengan kehidupan. Hiduplah takut akan Tuhan. Kita bisa melihat contoh-contoh di dalam Alkitab. Kita bisa melihat dari kisah dari Yusuf. Yusuf seorang yang hidup takut akan Tuhan. Dia hidupnya benar, hidupnya jujur.
Sekalipun dia harus mengalami proses yang tidak mudah, harus mengalami proses yang panjang, namun akhirnya dia diberkati Tuhan dengan kekayaan, dengan kehormatan, dengan kehidupan. Dia menjadi orang nomor 2 di Mesir, menjadi raja muda di Mesir, mendapatkan kekayaan, mendapatkan kehormatan, mendapatkan kehidupan, karena dia hidup takut akan Tuhan. Kita juga bisa melihat kisah dari Daud, di mana Daud adalah seorang gembala domba. Daud seorang gembala domba. Daud bukan siapa-siapa awalnya, tetapi karena dia hidup takut akan Tuhan, dia hidup berkenan di hati Tuhan, dia hidup melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Sekalipun melalui proses yang panjang, akhirnya Daud mendapatkan kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Daud menjadi raja di Israel, menjadi salah satu raja yang masyhur, raja yang besar di Israel. Raja yang besar adalah Daud dan Salomo. Daud diberkati oleh Tuhan karena dia takut akan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, hidup takut akan Tuhan, maka kita akan mendapatkan hikmat yang dari Tuhan, yang membuat kita mengerti lebih lagi akan kebenaran firman Tuhan. Dan ketika kita menghidupi firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, ada berkat-berkat lain yang Tuhan berikan bagi kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan dengan pokok doa tertentu, atau bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin menyampaikan kesaksian, baik mujizat kesembuhan, pertolongan Tuhan di dalam masalah keluarga, masalah pekerjaan, dan lain sebagainya, dapat menyalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah dengan setia mengikuti Renungan 79, kiranya menjadi berkat bagi kita semuanya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu, kebaikan-Mu, anugerah-Mu bagi kami. Kami boleh ada semua karena Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus bahwa Engkau kembali membimbing kami melalui firman-Mu untuk kami menjadi umat-umat-Mu yang hidup takut akan Engkau Tuhan. Kami mau menjadi umat-umat yang diberkati oleh Engkau Tuhan. Tuhan terus berikan kepada kami hati yang mengasihi Engkau, hati yang takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh umat-umat-Mu dimanapun mereka berada. Kami percaya apapun pergumulan umat-umat-Mu, Engkau Allah yang menolong mereka, umat-umat-Mu yang takut akan Engkau. Ya Tuhan, terima kasih memberikan kepada kami keluarga GPJ Ilsade Magelang seorang penolong, supaya ia menyertai kami selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Ia menyertai kami dan akan diam di dalam kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.